Oke, untuk kelompok bahan galian industri yang berkaitan dengan batuan sedimen. Kita fokus dulu. Oke, dan sampai 10 menit ya, soalnya akan lebih banyak. Bentonit. Bentonit pertama adalah jenis lempung yang 80% lebih terdiri dari mineral monomorillonit. Ya. Dia berkilat lilin, umumnya lunak atau plastis atau dan serang ya. Berwarna pucat. Itu ya. Terus tempat ditemukan di Indonesia itu lumayan banyak ya kalau di Indonesia ya. Kalau di timur sendiri, Jawa Timur ya, Tim-Tim itu di Desa Mulia. Bukan Tim-Tim ya namanya sekarang ya. Teknik penambangan benton ini merupakan bahan galian yang lunak ya. Oleh sebab itu, teknik penambangan dengan sistem kuari dapat mempergunakan peralatan yang sederhana. Pengolahan pemanfaatan. Pengolahan dan pemanfaatan bentonit dari hasil tambang yang masih berupa bongkahan diangkut ke pabrik untuk diolah sebagai melalui tahap penghancuran ya, penghancurannya, pemanasan, dan penggilingan dan pengayakan. Proses selanjutnya sesuai dengan penggunaannya gitu. Pengolahan lanjutnya bertujuan untuk meningkatkan mutu bentonit antara lain dengan proses pengaktifan ya. Proses pengaktifan sendiri itu diketahui di alam dikenal dengan Na bentonit dan CaMg bentonit. Proses pengaktifan dilakukan khusus untuk jenis bentonit yang tidak mengembang, yaitu CaMg. Bentonit jenis ini dibagi dua macam, yaitu yang aktif dan tidak aktif. Oke, kita langsung ke ball clay. Ball clay ini ya, ball clay itu ball clay. Ball clay jenis tak lempung yang tersusun dari mineral kaolinit. Ball clay atau bone clay umumnya bersifat sangat plastis karena terdiri dari partikel sangat halus, mempunyai daya ikat dan daya alir yang sangat baik. Ball clay dan bone clay terbentuk sebagai akibat sedimentasi dalam lingkungan lacustrin atau delta. Kalau ditemukan kalau di Sumatera Barat, adalah di Obilin, Sumatera Selatan, di tambang di Bangkai, di Riau juga ada, Jawa Barat, Jawa Tengah, Tawet paling banyak di Jawa Timur. Jadi penambangan ball clay ini merupakan bagian galian yang lunak. Bahan galian yang lunak dapat dijumpai dekat permukaan atau agak dalam dari permukaan. Apabila terdapat di dekat permukaan, cara penambangan dilakukan dengan sistem kuari. Dan apabila jauh dari permukaan, sistem penambangan dengan gold bearing atau membuat sumburan dapat dilakukan dengan peralatan yang digunakan cukup sederhana. Pengolahan dan pemanfaatan untuk komposisi dari ball clay dan bone clay adalah kaolinit Al4Si4O10 OH8 yang bersifat liat dan tahan panas dan menghisap cairan. Bisa untuk bahan industri keramik dan bata tahan api ya, campuran makanan ternak ya. Bisa sebagai bahan vulkanisir dan dalam industri karet. Lanjut ke fire clay. Ini merupakan bahan galian yang terdiri dari mineral kaolinit yang berbentuk kristal tidak sempurna ya. Oke, langsung aja ke teknik pertambangan. Teknik pertambangannya, fire clay merupakan bahan galian yang lunak. Oleh sebab itu penambangan dilakukan sistem kuari sama seperti ball clay tadi ya. Penambangannya sama-sama clay sebenarnya. Pengolahan pemanfaatan fire clay, penambangan dibersihkan dari kotoran ya, kita bersihkan dari bahan-bahan pengotornya, kemudian dilakukan proses pemisahan ukuran butir dengan cara diaduk dengan air lalu didapkan pada bak pengadukan. Endapan yang berada di bagian atas diambil dan disiapkan dimanfaatkan untuk pembuatan bata tahan api. Oke, zeolit senyawa alumino silika hidrat terhidrasi dari logam alkali dan alkali tanah.
terutama Ca dan Na dengan rumus umum Lm AlX Sig O2 NH2O. Sifat umumnya dari zeolit adalah merupakan kristal yang agak lunak ya. Berat jenisnya bisa 2 sampai 2,4, warna putih, coklat dan kebiru-biruan. Zeolit yang berbentuk di dekat permukaan lingkungan sedimentasi dengan perubahan proses kimia merupakan faktor utama, yang termasuk grup ini adalah sebagai akibat pengaruh penggerakan air tanah, pelapukan ataupun karena sifat alkalin pada salinity dan lake deposit. Langsung saja di teknik penambangan, kalau zeolit ini mempunyai nilai ekonomi, terletak di dekat permukaan, oleh karenanya penambangan dilakukan dengan sistem kuari, baik dengan mempergunakan alat mekanis, semi mekanis maupun peralatan sederhana. Pemanfaatannya, kalau zeolit tadi itu sendiri bisa bahan bangunan fisik ya. Zeolit yang dibentuk sebagai blok atau balok dengan ukuran tertentu. Untuk bidang pertanian itu pemanfaatannya sebagai tepung zeolit. Untuk dalam bidang lingkungan sebagai bahan penghilang bau, sebagai penangkap ion Ca ya dalam air, sebagai penyerap gas. Baik sekali manfaatnya. Dalam bidang industri diaktifasi dengan NaOH atau H2SO4. Oke, itu zeolit. Diatomea tadi ini bukan, gambarnya nggak ada. Diatomea itu sebenarnya adalah jenis ganggang yang bersifat plankton, di mana jaringan batangnya terdiri dari SiO2. Koloni diatomea akan berkembang baik apabila di tempat itu terdapat batuan piroklasik yang cukup banyak mengandung SiO2. Diatomea mempunyai berat jenis rendah ya, kurang lebih 0,45. Oleh sebab itu, diatomea yang mati dapat berbentuk endapan, maka pengaruh arus air harus kecil. Oke. Kalau cuma tertara tuh ditemukan ada di Samosir ya, Tapanuli. Kalau Jawa Barat di Bogor ada. Di Jawa Tengah itu di Mendawa, Kecamatan Bamiayu ya. Jadi penambangannya bahan galian yang lunak ya. Pada umumnya didapatkan dengan dekat permukaan. Kalau pemanfaatannya sebagai bahan bangunan juga bisa, sebagai isolator peredam panas bisa ya, sebagai penyaring bahan penyaring bisa, sebagai bahan pemutih bisa, sebagai bahan keramik bisa, sebagai bahan penggosok logam juga bisa. Kandungan SiO2 yang tinggi menyebabkan diatomea dapat dipergunakan sebagai bahan penggosok logam. Yodium merupakan unsur halogen yang terberat. Sedikit lagi waktunya. Secara garis besar, yodium diawali sewaktu batuan berubah menjadi minyak bumi ya, maka alurkan yodium dan bronium ke dalam air yang menyertai minyak. Teknik penambangan yodium yang mempunyai nilai ekonomis diperoleh dengan penguburan ya. Yodium saat ini hanya diusahakan oleh pihak pabrik yodium di PT Kimia Farma. Penempatannya di bidang kimia sebagai bahan obat-obatan. Kalau industri pangan itu sebagai tambahan garam ya, garam yang beryodium ya. Kalau mangan di Indonesia, kalau kita di NTT mangan enggak ini ya, udah familiar ya mangan. Di NTT mangan, kegunaan mangan ini biji mangan ya, kembangkan sebagai industri baja. Kegunaan lain adalah untuk industri kimia, baterai kering, korek api ya. Khusus mangan, untuk pembuatan baterai kering persyaratannya harus dipenuhi adalah seperti banyak ya, mangan ini Mn nya